Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus dan khususnya warga GPD Efrata Yogyakarta, kita bertemu lagi petang ini untuk belajar firman Allah, kitab suci kita yang sampai pada hari Jumat petang yang lalu kita masih berada di dalam kitab Kejadian pasal 5 tentang silsilah atau daftar keturunan Adam. Dan di samping itu secara khusus dari 10 keturunan tersebut, yaitu dari Adam sampai dengan Nuh, kita telah belajar keturunan ketujuh, yaitu tokoh yang bernama Henoh. Henoh ini terkenal karena ia dispesialkan oleh Allah, tidak mengalami kematian untuk mengakhiri hidupnya di dalam dunia sebagaimana umumnya kita manusia biasa. Sebaliknya, Alkitab memberi catatan dan kesaksian yang begitu jelas, ia tidak ada lagi di dalam dunia karena diangkat oleh Tuhan. Ini menarik sekali. Ya, mungkin kita perlu belajar, kok bisa ya seperti Henoh manusia biasa dikhususkan, dispesialkan oleh Allah, tidak mengalami kematian sebagaimana umumnya kita ini. Nah, mungkin kita perlu belajar rahasia Henoh apa, walaupun kita juga tidak selalu akan kemudian sama mengalami seperti Henoh, yaitu tidak mengalami kematian. Tetapi paling tidak kita belajar dari jalan hidup Henoh, cara hidup Henoh, sampai ia mengalami hal yang sangat diistimewakan oleh Tuhan itu. Paling tidak untuk kehidupan kita yang lebih baik di hadapan Tuhan sebagai anak-anaknya, sebagai orang beriman. Sekalipun mungkin kita tidak seperti Henoh, ya kecuali kita diizinkan atau ketika kita dilayakkan Tuhan memasuki satu masa saat Yesus datang pada kali yang kedua, kita belum mengalami kematian. Sangat mungkin. Tetapi itu kita belum tahu kapan terjadi. Hanya kitab suci kita, firman Allah kita jelas memberi kesaksian di dalam kitab suci ini bahwa saat Yesus datang pada kali kedua nanti di dalam dunia ini, orang-orang beriman, orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang tidak mengalami kematian sebagaimana umumnya manusia, dia akan diubahkan tubuhnya menjadi tubuh kemuliaan yang baru, beda dengan tubuh-tubuh kita yang kita kenal pada saat-saat ini. Demikian catatan kitab suci kita, baik di dalam 1 Korintus pasal 15, di dalam 1 Tesalonika pasal 4, jelas dikatakan bahwa nanti saat Yesus datang kedua kalinya di dalam dunia ini untuk menghakimi semua pihak yang tidak percaya kepada Dia, dan Dia akan mengangkat kita. Nah, kita yang belum mati, sebagaimana umumnya manusia, pada saat itu tubuh kita diubahkan. Sedangkan orang beriman, orang percaya kepada Yesus, dia akan dibangkitkan terlebih dahulu, kemudian diberikan juga tubuh kemuliaan. Kemudian kita yang tidak mengalami kematian terlebih dahulu, kita diubahkan, baru kemudian diangkat
saat Yesus datang pada kali kedua. Nah, itulah pengangkatan gereja yang kita kenal sebagai rapture. Itu terjadi pada saat Yesus datang pada kali yang kedua untuk mengakhiri masa aniaya 3,5 tahun atau masa antikris. Jadi kedatangan itu juga untuk mengakhiri, untuk mengalahkan kekuatan iblis, membelenggu iblis, mengakhiri masa kekuasaan pemerintahan antikris yang kita kenal 3,5 tahun itu. Sekaligus juga menganggap kita, baik yang orang beriman sudah mati, dibangkitkan, diberi tubuh yang baru kemuliaan, kita yang tidak sempat mati, yang telah mengalami penyingkiran terlebih dahulu di satu tempat yang disebut kitab Wahyu, itu padang gurun, tetapi seperti apa bentuk lokasi padang gurun, tentu itu rahasia Allah saja. Kita tidak tahu apakah padang gurun yang sesungguhnya atau suatu tempat perlindungan yang sedemikian rupa sehingga kita tidak sempat tersentuh oleh tangan kekuasaan antikris. Nah, 3,5 tahun kita berada di tempat itu, kita dipelihara, diberi makan oleh Tuhan, sambil menanti kedatangan yang kedua, ya, Yesus datang kedua, mengakhiri masa kekuasaan antikris yang orang beriman mati terlebih dahulu, dibangkitkan, kemudian kita yang belum mengalami kematian, diangkat. Nah, seandainya Tuhan mengizinkan kita, melayakkan kita, dan usia hidup kita sampai pada masa itu, puji Tuhan, kita juga tidak akan mengalami kematian seperti Henokh. Tetapi seandainya tidak pun, tidak ada salahnya dalam hidup kita ini belajar dari kehidupan Henokh. Kenapa Henokh sangat diistimewakan? Nah, ini kan sesuatu yang luar biasa. Semua orang merindukan kehidupannya itu diistimewakan, dikhususkan oleh siapa? Oleh Allah, oleh Tuhan. Wow. Apa bentuknya? Ya, itu juga kedaulatan Allah. Apakah bentuknya nanti kita diizinkan memasuki masa pengangkatan itu? Kita tidak mengalami kematian? Puji Tuhan. Jika itu memang diizinkan dan masa itu terjadi. Tapi seandainya kita tidak mengalami seperti Henokh yang diangkat tanpa mengalami kematian, tapi saya yakin bentuk-bentuk kita diberi keistimewaan oleh Tuhan itu akan nyata, akan real, konkret dalam kehidupan kita. Jadi yang paling penting bagaimana kita belajar selama diberi kesempatan hidup bernafas ini, hidup ini secara maksimal kita pergunakan sebagaimana hidup Henokh telah dipergunakan sampai ia mendapat kesaksian bahwa hidupnya sangat memperkenan hati Allah. Nah, mari kita belajar kembali, baca ulang itu Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai dengan ayat 24 sebagai berikut. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusalah dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Nah, inilah catatan yang jelas sebagaimana disaksikan Alkitab dalam Kejadian pasal 5 ini. Henokh tidak mengalami kematian, sebaliknya ia diangkat oleh Allah. Inilah tadi yang saya sebut, saya katakan Henokh sangat diistimewakan, dikhususkan oleh Allah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara seiman dalam Yesus Kristus, hari Jumat petang yang lalu
kita belajar ayat yang sama ini, khususnya tentang apa yang menjadi garis pembatas, yang menjadi titik tolak, sehingga hidup Henokh itu berubah, atau dalam bahasa populer bertobat dari kehidupan tahap pertamanya selama 65 tahun usianya, tidak jelas. Tapi amat sangat kemungkinan besar kehidupannya adalah kehidupan sebagaimana orang fasik, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang yang kecenderungannya menyangkal anti Tuhan, sebaliknya tidak pernah menghormati kemuliaan, kebenaran dari Tuhan. Sebagaimana ia pernah bernubuat, seperti sudah pernah saya ungkapkan di hari Jumat-Jumat yang lalu, sebagaimana ditulis dalam surat Yudas ayat 14, Henokh keturunan ketujuh dari Adam telah bernubuat bahwa pada akhirnya kelak orang-orang fasik akan menghadap penghakiman Allah. Nah, kalau seseorang dihakimi kemudian dihukum, berarti kan ada sesuatu yang tidak berkenan. Ada sesuatu yang tidak sesuai dengan jalan-jalan dan firman Tuhan. Nah, itu orang fasik. Nah, rupanya Henokh pada tahap pertama hidupnya selama usia 65 tahun tidak jelas. Ya. Nah, kalau kemudian pada usia 65 sampai pada usia akhir dia diangkat, yaitu usia 365 tahun, itu disebut sebagai kehidupan yang bergaul dengan Allah, maka amat sangat secara kontradiktif kita berpikir, ya, kehidupan tahap pertamanya, kehidupan yang tidak dipergunakan untuk bergaul dengan Allah. Nah, Jumat petang lalu, apa yang menjadi titik tolak, garis pembatas antara tahap pertama selama 65 tahun dan tahap kedua 300 tahun, sehingga total umurnya 365 tahun, apa yang membuat seorang Henokh itu berubah, bertobat dari seorang fasik yang tidak percaya Tuhan, walaupun dia tahu Tuhan, karena dia keturunan Adam, pasti dia tahu Tuhan, tetapi dia sekedar tahu siapa tentang Tuhan, tetapi dia tidak mau tahu bagaimana cara hidup yang menyenangkan dan berkenan kepada Tuhan. Yang seperti ini banyak dalam kehidupan manusia. Banyak orang tahu Tuhan karena mungkin mendengar ceramah-ceramah agama, mendengar khotbah-khotbah di mimbar, pernah membaca kitab suci masing-masing, cukup tahu. Tetapi hidup sehari-hari dalam prakteknya, meskipun dia tahu tentang Allah, siapa Allah, bagaimana Allah, tapi dalam praktek hidup sehari-hari tidak mau tahu apakah hidupku sesuai dengan firman yang aku ketahui, apakah hidupku berkenan sesuai dengan Tuhan yang ku ketahui, atau tidak peduli. Yang penting hidup aku pergunakan sebagaimana aku mau, sepuas-puasku sendiri. Nah, saudara, tapi Henokh dapat mengakhiri kehidupan tahap pertama itu, berubah menjadi kehidupan baru, yaitu kehidupan yang dicatat Alkitab sampai 2 kali pada ayat-ayat tadi. Hidup Henokh selama 300 tahun sampai ia diangkat oleh Tuhan adalah hidup yang sepenuh-penuhnya dipergunakan, dimanfaatkan untuk hidup bergaul dengan Allah. Nah, petang lalu kita belajar apa garis pembatasnya. Ayat tadi yang telah kita baca, garis pembatasnya adalah setelah ia memperanakkan atau mendapat seorang anak laki yang bernama Metusalah. Loh, ada apa dengan Metusalah? Ternyata ketika Henokh memperanakkan atau mendapat anak laki-laki bernama Metusalah, dia membaca satu isyarat, dia membaca satu tanda bahwa kelak di depan dia saat Metusalah meninggal, sesuatu akan datang dalam bumi ini. Dan bagaimana itu kenyataannya?
Henoh mempunyai anak Metusala. Metusala mempunyai anak bernama Lameh. Lameh mempunyai anak yang bernama Noh. Dan apa yang terjadi di zaman Noh? Apa sesuatu yang datang di zaman Noh yang membuat itu sebagai peristiwa yang dahsyat, malapetaka besar, bencana besar yang membinasakan, melenyapkan segala makhluk hidup, baik manusia dan binatang? Kita tahu semua itu. Terjadi bencana air banjir yang begitu dahsyat sehingga melenyapkan semua makhluk hidup, baik itu manusia maupun hewan-hewan, kecuali yang sempat terselamatkan karena masuk ke dalam bahtera, yaitu 8 manusia. Nuh, istrinya, 3 anaknya, 3 menantu, dan sepasang jenis hewan yang dibawa masuk oleh Nuh. Nah saudara, ternyata arti kata Metusala seperti sudah saya sampaikan, itu adalah bahwa kalau nanti dia mati, sesuatu itu akan datang. Dan ternyata betul, pada zaman Nuh sesuatu itu datang dalam bentuk bencana air bah. Nah sekarang saudara, tahap kedua dari hidup Henoh itu adalah ia bergaul dengan Allah. Ini sebuah keputusan yang tepat, tidak salah. Ini sebuah keputusan yang sangat menjanjikan bagi kehidupan masa depan Henoh. Baik kehidupan sekarang di bumi maupun kehidupan yang akan datang di balik kehidupan di bumi ini. Dan paling yang jelas bahwa Henoh setelah ia bergaul bersama Allah 300 tahun, dia diistimewakan, tidak mengalami kematian. Sebaliknya ia diangkat oleh Allah. Ini yang harus kita belajar. Jadi apa yang perlu kita contoh dari Henoh? Ada 2. Pertama, lihatlah tanda-tanda zaman. Ada isyarat apa setiap kejadian di bumi ini yang kita tangkap lewat intuisi, lewat permenungan, lewat refleksi hidup kita. Kita harus mempertajam intuisi kita, permenungan kita, refleksi kita. Setiap peristiwa, setiap kejadian di bumi ini, ada pesan apa yang kita tarik? Ya, itu yang pertama. Seperti sekarang rame kan, kejadian corona, virus atau penyakit COVID-19 yang pandemik ke seluruh muka bumi. Banyak orang berkata ini ada hubungan dengan antikris. Oke lah, silahkan. Satu pihak berkata masa semua dikaitkan dengan antikris? Ya silahkan. Tapi paling tidak yang paling jujur dari kita. Ya. Kita belajar ini tanda-tanda apa? Ini isyarat apa? Dan yang kedua, setelah kita menangkap tanda-tanda isyarat dari setiap kejadian yang terjadi di bumi ini, dalam hidup kita, dalam lingkungan kita, pesan itu mendorong kita membuat keputusan hidup apa. Itu yang dilakukan Henoh. Dia belajar menangkap sinyal, tanda-tanda, isyarat ke depan akan ada ini, akan terjadi ini saat Metusala mati. Dan itu kapan? Saat Henoh memperanakkan anak laki bernama Metusala. Ia mendapat isyarat. Dan setelah ia mendapat isyarat tanda itu, dengan membaca tanda-tanda gelagat dari lahirnya Metusala, Henoh mengambil keputusan. Apa keputusannya? Hidup bergaul dengan Allah. Jadi ada 2 hal itu juga yang kita ambil teladan dari Henoh. Pertajam
intuisi kita, pertajam permenungan kita untuk menangkap sinyal-sinyal tanda-tanda dari segala peristiwa yang terjadi di bumi ini. Seperti hari ini tanda apa corona bagi saya? Silakan. Anda mau mengkaitkan dengan antikris? Silakan. Yang penting kemudian setelah Anda mengkaitkan dengan akan datang antikris, apa yang saudara putuskan, itu yang paling penting. Atau sebagaimana pihak lain, tidak usah dikaitkan dengan antikris, ya silakan. Tapi setelah Anda menemukan sinyal itu, yang tidak ada hubungan antikris, keputusan apa yang saudara ambil untuk menata hidup, untuk memperbarui hidup, supaya hidupmu seperti Henokh, menyenangkan dan berkenan di hadapan Allah. Itu yang paling penting. Jadi dua hal, kalau kita ingin belajar apa rahasia Henokh, sampai ia diistimewakan oleh Tuhan, diangkat oleh Allah, tidak mengenai kematian, dua hal. Pintar membaca tanda zaman, dan setelah menangkap apa pesan dari tanda-tanda peristiwa-peristiwa yang terjadi, pesan itu saudara jadikan titik tolak hidup apa, keputusan hidup apa. Henokh setelah menangkap pesan dengan lahirnya Metusalah, bahwa di depan nanti akan terjadi sesuatu, dia jadikan pesan yang ditangkap dari sinyal itu untuk memutuskan keputusan. Aku harus bertobat, aku harus hidup baru, harus kutinggalkan cara hidup fasik, kutinggalkan cara hidup lama, kutinggalkan cara hidup yang tidak benar, kutinggalkan hidup yang tidak percaya kepada Allah, kutinggalkan cara hidup yang hanya tahu tentang Allah, tetapi praktek hidup tidak mau tahu tentang Allah. Aku putuskan, dan aku mulai detik ini, setelah menangkap pesan sinyal ini, aku akan hidup bergaul dengan Allah. Dua hal itu, saudara. Dan mari, selama kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menikmati peristiwa-peristiwa hidup, apakah peristiwa yang menyenangkan atau menyusahkan, ya, peristiwa-peristiwa yang menguntungkan atau merugikan, tangkaplah sinyalnya. Lalu setelah Anda menangkap pesan dari sinyal-sinyal peristiwa itu, jadikan itu titik tolak dalam hidup kita untuk menata diri, melangkah dan mempergunakan hidup sepenuh-penuhnya lebih pada kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Sebab tidak akan dikecewakan, dan kita juga tidak akan kecewa kalau kita memutuskan hidup untuk bergaul dengan Allah. Sedemikian rupa Allah akan mengistimewakan kita. Saudara, ini yang paling penting. Tapi apa itu bergaul dengan Allah? Akan kita lanjutkan pada petang-petang Jumat yang akan datang. Petang ini sampai di sini dulu, saudara. Jadi dua hal itu kita belajar dari Henokh, tangkaplah sinyal-sinyal. Ada pesan apa dari setiap kejadian di bumi ini? Lalu kedua, pergunakan pesan dari sinyal yang saudara tangkap, membaca tanda zaman, untuk menjadi titik tolak keputusan hidup, mengubah hidup, memperlengkapi hidup, menata hidup, menjadi hidup baru yang berkenan dan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita tidak kecewa dan tidak dikecewakan, karena kita juga akan diistimewakan. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapakku, di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau memberi kesempatan kami menikmati firman-Mu. Sekalipun singkat dan sederhana, tetapi kiranya butir-butir pesan yang Kau taruh dalam pemberitaan petang ini akan menjadi sesuatu yang meneguhkan iman, menjadi titik tolak bagi setiap pendengar untuk memperlengkapi hidup, menata hidup. Apalagi kami hidup dalam peristiwa-peristiwa bumi, peristiwa-peristiwa alam yang sedemikian. Tentu ada tanda-tanda untuk kami petik, dan itu menjadi titik tolak. Dasar kami memutuskan hidup kami lebih berkenan sesuai dengan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kiranya Roh Kudus terus menolong kami, memberi hikmat dan mencerahkan segala sesuatu yang tidak kami ketahui, karena Engkaulah yang mampu untuk mengajar kami. Diberkati semua yang sudah mendengar, yang percaya dan melakukan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, pemerintah kami. Kiranya kami semua diberi kesanggupan untuk bertahan hidup di tengah suasana banyak persoalan, dan terutama adanya wabah yang berkembang hari-hari ini. Tuhan beri kami hikmat, beri kami kesanggupan, terutama kepada pemerintah kami, pemimpin kami. Tuhan secara khusus berikan hikmat akal budi, sehingga beliau-beliau sungguh-sungguh dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat, berguna bagi pemulihan kami dari segala persoalan hari-hari ini. Diberkati mereka, dilimpahi mereka, damai sejahtera juga perlindungan dan kesehatan. Seluruh jemaat GBD Efrata Jogja dimanapun berada, serta para pendengar yang mengikuti pemberitaan firman-Mu petang ini, kiranya Tuhan juga mengulurkan tangan memberkati mereka. Memberkati dengan kegembiraan, dengan sukacita, dengan peneguhan iman, dengan keyakinan yang bertambah-tambah sekalipun dalam situasi sulit. Dan jika Tuhan berkenan, Engkau cukupkan kebutuhan hari demi hari yang kami perlukan. Engkau memberkati setiap usaha yang telah dikerjakan seluruh jemaat-Mu. Terpujilah Engkau kekal dan lindungi kami dari semua bahaya, penyakit dan virus apapun. Kami semua dibungkus oleh darah Yesus. Dan para pasien Engkau beri penghiburan, keteguhan hati bahwa mereka akan disembuhkan. Dan kami berdoa, ulurkan tangan Tuhan menjamah mereka. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Demikian juga para dokter, perawat, para medis, dan semua sukarelawan kesehatan diberkati. Diberikan sukacita untuk mengerjakan tugas yang sangat mulia ini. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan jadilah segalanya seperti kehendak-Mu. Nama-Mu dipermuliakan dan terimalah berkat. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yakni di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.